semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Tak hanya bawa Inggris ke perempat final, Sterling juga samai rekor Lineker usai libas Jerman. Pencapaian manis diukir striker timnas Inggris Raheem Sterling kala bersua Jerman di babak 16 besar Piala Eropa 2020. 1 gol yang dicetaknya dalam laga tersebut tak hanya mengantar Inggris ke babak perempat final Piala Eropa 2020, tetapi juga membawa Sterling menyamai rekor legenda sepak bola Inggris Gary Lineker. Sebagaimana diketahui, penampilan apik memang berhasil ditunjukkan Sterling kala berlaga di Stadion Wembley, London, Selasa 29 Juni 2021 malam waktu Indonesia Barat. Dia berhasil memecah kebuntuan Inggris yang kesulitan mencetak gol ke gawang Jerman di babak pertama. Pada menit ke-75, Sterling menggetarkan gawang Der Panzer yang dikawal Manuel Neuer. Berawal dari umpan silang Luke Shaw, Sterling pun berhasil menyambut bola dan meneruskannya dengan baik ke gawang Jerman yang tak terkawal. Inggris pun mengakhiri laga kontra Jerman dengan skor 2-0. 1 gol lainnya dicetak oleh Harry Kane di menit 86. Berkat aksi ciamik dari Sterling dan Kane, Inggris pun melenggang ke babak perempat final. Tak hanya itu, aksi fantastis Sterling juga membawanya menyamai rekor dari Lineker sebagai pemain yang berhasil mencetak 3 gol pertama Inggris dalam turnamen mayor. Turnamen mayor itu ialah Piala Eropa dan Piala Dunia. Sebagai satu-satunya pemain yang mencetak 3 gol pertama di timnas Inggris pada turnamen besar. Lineker sendiri sebelumnya melakukan kala belaga di Piala Dunia 1986. Sementara Sterling, dia sudah mencatatkan 3 gol sejauh gelaran Piala Eropa 2020. Koleksi golnya pun sangat mungkin bertambah, mengingat Inggris masih terus melanjutkan perjalanan di Piala Eropa 2020. Gol tersebut juga kian menunjukkan kehebatan Sterling kala berlaga bersama timnas Inggris. Sterling kini telah mencetak 15 gol dalam 20 pertandingan terakhirnya untuk The Three Lions, julukan timnas Inggris. Pep izinkan Juventus untuk menandatangani pemain Man City dengan 1 syarat. Keinginan Massimiliano Allegri untuk mengontrak pemain Manchester City yang tidak diinginkan telah diberi lampu hijau oleh Pep Guardiola. Tetapi hanya jika Deschamps belum mendapatkan penandatanganan mereka sendiri terlebih dahulu. Allegri kembali memimpin Juventus setelah absen 2 tahun dan sudah mendalangi kembalinya mereka ke tampuk kekuasaan. Dan Allegri berencana untuk memulai dengan menyegarkan serangan yang tidak selalu berhasil di bawah asuhan Andrea Pirlo. Prioritas mendesak mereka adalah menyelesaikan masa depan pemain bintang Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 36 tahun itu sekarang sedang istirahat setelah tersingkirnya Portugal di Euro 2020. Namun ia tampaknya akan diizinkan pergi, dengan PSG kemungkinan menjadi tujuan. Dengan lubang yang harus diisi, Allegri dilaporkan telah menjadikan penyerang City Gabriel Jesus sebagai target nomor 1. Menurut Gazzetta dello Sport, Jesus adalah pilihan pertama Allegri karena ia muda yang serba bisa dan cenderung mengintegrasikan dirinya dengan baik dengan penyerang lainnya. Memang mereka menyatakan Jesus dipandang sebagai orang yang memimpin lini depan untuk Juventus, dengan Paulo Dybala, Federico Chiesa, dan Dejan Kulusevski memberikan dukungan dari belakang. Dan sekarang Il Gazzetta mengklaim Juve telah diberitahu bahwa City bersedia menjual pemain Brasil itu dengan harga yang tepat. Mereka menyatakan Jesus tidak cocok dalam rencana Guardiola dan mereka tidak punya masalah mengorbankan dia musim panas ini. Namun masih ada sesuatu yang menarik, itu karena Gazzetta mengklaim City hanya akan mengizinkan Jesus pergi jika mereka dapat mengamankan penandatanganan Harry Kane musim panas ini. City memiliki pendekatan 100M pound sterling untuk striker Inggris yang tersisa dengan Tottenham. Sebagai bagian dari tawaran itu, City dilaporkan juga menawarkan Spurs kesepakatan untuk mengontrak salah satu dari 5 pemain. Daftar itu termasuk Jesus yang tidak diinginkan. Dan Gazzetta menyatakan bahwa Juventus tetap waspada atas perkembangan dengan Kane dan diklaim bahwa Jesus telah menawarkan ketersediaannya ke Juventus dalam upaya untuk meluncurkan kembali dirinya sendiri setelah gagal.
Winger Man City akan menyelesaikan transfer ke klub Liga Premier minggu ini. Pemain sayap Manchester City telah mempesona dalam masa pinjaman sebelumnya di bawah Marcelo Bielsa. Harrison telah menghabiskan 3 musim terakhir dengan kesepakatan pinjaman berturut-turut di Leeds United, termasuk memperkuat tempat sebagai starter reguler selama musim pertama mereka kembali ke Liga Premier musim lalu. Tapi pihak Blanco tidak pernah membuat kepindahan tersebut secara permanen sampai sekarang. Sebuah laporan dari Manchester Evening News menunjukkan bahwa pemain sayap itu akan menjadi pemain penuh waktu Leeds United minggu ini. Biaya bisa mencapai 15 juta pound sterling jika kondisi tertentu terpenuhi. Tetapi rincian aspek keuangan transfer saat ini tipis di lapangan. Manchester City memiliki sejarah panjang memasukkan klausul jual ketika menjual pemain pinggiran atau CFG yang belum mencapai puncaknya, termasuk pemain sayap Borussia Dortmund Jadon Sancho. City memiliki klausul penjualan 15% yang dilaporkan dalam perjanjian dengan Dortmund untuk Sancho yang diperkirakan akan bergabung dengan Manchester United musim panas ini dengan biaya yang tinggi. Dan dengan Harrison menjadi lebih baik pada musim ini, kemungkinan Manchester City akan mencoba mengamankan diri mereka sendiri jika pemain Inggris itu melanjutkan untuk mendapatkan langkah besar lainnya. Belum jelas apakah Harrison akan diberikan perlakuan yang sama, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh penggemar City. Bek sayap Manchester City yang gendong Ukraina ke perempat final. Oleksandr Zinchenko memiliki kontribusi besar saat membantu timnas Ukraina menaklukkan timnas Swedia di babak 16 besar Euro 2020. Bermain di Hampden Park, pasukan Andriy Shevchenko tampil lebih mendominasi di pertandingan tersebut. Pada laga itu, Ukraina berhasil membuka skor terlebih dahulu lewat Oleksandr Zinchenko pada menit ke-27. Sayang, keunggulan itu tak berlangsung lama lantaran Swedia mampu menyamakan skor via gol dari Emil Forsberg pada menit 43. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit waktu normal selesai dan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Pada extra time, Artem Dovbyk membuat seluruh pendukung Ukraina bersorak. Dovbyk berhasil mengoyak gawang Swedia lewat tandukannya usai menerima umpan silang dari Zinchenko pada menit ke-120+1. 1 gol dan 1 assist yang dicatatkan Zinchenko di laga ini membuatnya terpilih sebagai star of the match. Selain itu, pemain Manchester City ini juga punya statistik luar biasa di pertandingan ini. Menurut catatan WhoScored, Zinchenko melakukan 1 tembakan on target, mempunyai akurasi umpan sebesar 86%, memenangi 2 duel udara, dan melakukan 4 tackle bersih.